Dua-dua telah divonis akan mati. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang, dan wangi ini saudaraku, Maria persembahkan semua kepada Yesus. Apa yang wangi dari saudara? Apa yang bagus dari saudara? Apa yang hebat dari saudara? Berikan kepada Tuhan. Simon si kusta ini pasti mempersiapkan makan, minum, rumahnya dihias, dipersiapkan semua untuk kehadiran Yesus dan juga tamu-tamu yang lain. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Maria datang dan minyaki Yesus di rumah si kusta itu. Ini tamu saudara. Tuan rumah siapa? Tuan rumah siapa? Simon si kusta ini. Haleluya. Tetapi saudaraku, kita lihat di sini ayat yang ke-6 kelihatannya kurang mengenakan telinga kita kalau kita baca. Coba mari kita simak semua ayat yang ke-6. Ayo kita buka, lihat ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di situ? Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Saudara, Simon punya rumah, Simon yang kasih makan, Simon yang membuat semua fasilitas, hadir Yesus dalam rumah Simon. Tetapi tamu ini datang, tamu ini dikatakan oleh Tuhan apa? Dikatakan bahwa ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Wow. Ini perlu pertanyaan buat kita semua, saudaraku. Apakah Simon kurang baik? Simon sudah siapkan rumah, Simon sudah siapkan makan, sudah siapkan semua fasilitas. Ini tamu datang, tamu cuma datang bawa minyak, urapi Yesus, dan Yesus sendiri berkata kepada Maria ini bahwa engkau sudah berbuat sesuatu yang baik. Kalau saudara baca ayat ini seterusnya, tidak ada dikatakan Simon si kusta, engkau sudah melakukan sesuatu yang baik. Tidak ada. Hanya dikatakan kepada siapa? Maria. Menurut saudara, jujur, kalau saudara tuan rumah, saudara undang, tamu datang, kemudian tamu yang diapresiasi dari saudara, kira-kira saudara rasa seperti apa? Halo, jujur, sakit hati nggak? Apa itu sakit hati nggak? Pasti. Oh Tuhan, aku kan yang mau menyiapkan semua, tetapi kenapa? Mengapa tamu ini yang dikatakan engkau baik? Haleluya. Ada amin saudaraku? Coba lakukan semua baik. 2, 3. Semua baik. Katakan. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sekali lagi. Semua baik. Sungguh teramat baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, Simon dengan Maria ini beti. Dia beda tipis. Dua-dua telah divonis akan mati. Iya. Tetapi mereka bersyukur di ending waktu mereka mau mati, di situ tangan Tuhan yang kuat menolong mereka. Ketika engkau melihat mujizat Tuhan, mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau saudara perhatikan bagaimana peristiwa 10 orang kusta. Saudara ingat cerita itu? Ketika mereka datang kepada Yesus minta pertolongan supaya Yesus sembuhkan mereka. Haleluya. Mereka berteriak berkata, "Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka tahir. Berapa yang tahir saudara? 10 yang tahir. Berapa saudara yang tahir?
10 yang tahir. Tetapi ayat yang ke-16 dikatakan dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Rupanya dia ini adalah Simon. Wow. Termasuk di dalam 10 orang itu, satu orang ini adalah Simon. Rupanya Simon mau bikin ucapan syukur atas kesembuhan dari Simon. Jadi tidak salah ya saudara, kalau kita bikin ibadah ucapan syukur kalau sudah sehat, kalau sudah diberkati atau apa, ditolong Tuhan dan lain sebagainya, tidak salah kalau kita bikin ibadah ucapan syukur. Nah, ayat yang 18, saudara perhatikan. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Wah, Yesus bertanya loh, tadi kan 10 yang datang, bukankah semua sudah tahir? Mana yang 9? Hanya 1 yang datang mengucap syukur. Haleluya. Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wah, orang asing ini lagi saudara. Nggak diperhitungkan si Simon. Tapi dia tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Yang percaya katakan amin. Saudara, inilah tipe orang-orang hari-hari ini. Setelah dijamah, diberkati, ditolong oleh Tuhan, naik pangkat, gaji naik, fasilitas diberikan, semakin tinggi, jabatan semakin berkat, semakin banyak, lupa Tuhan. Bro, kenapa nggak ke gereja? Sibuk. Kenapa nggak ke gereja? Lagi berangkat. Bro, begini, kenapa nggak gini-gini? Wah, lagi antar ini, antar itu. Saudara, lebih baik lagu berkata begini, mulanya biasa saja, akhirnya Tuhan bisa kembalikan saudara seperti semula. Halo? Ketika kita tidak mau mengucap syukur apa yang Tuhan berikan buat kita, dan Tuhan akan kembalikan saudara kepada semula. Yang mengerti anggukkan kepala. Tanda saudara setuju firman Allah. Haleluya. Dan saudara lihat di sini perbedaan dari 10, satu saja yang datang mengucap syukur, dan dia bikin acara. Datanglah si wanita ini. Saudara, orang kusta itu sudah tidak punya pengharapan untuk hidup. Itu saudara, orang kusta itu sudah pasti endingnya mati. Karena itu sudah divonis, tidak mungkin si kusta ini bisa sembuh kalau bukan Tuhan yang memulihkannya. Amin. Demikian kita lihat si wanita ini. Ketika dia datang, saudaraku, firman Allah berkata bahwa dia datang, dia membawa buli-buli, saudaraku, yang berisi minyak. Ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi apa? Minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara, minyak narwastu ini, Maria ini dia simpan itu gaji setahun, upah harian setahun, dia simpan, kemudian dia belikan minyak wangi ini, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, UMR sekarang berapa, Pak Isa? 3 juta. Kalau dikalikan, jangan 365, 336 juta.
Apakah di sini ada orang yang pakai minyak wangi harga 36 juta? Ada? Ini Maria bawa minyak wangi harga 36 juta. Kalau kita kurs hari ini, saudara. Atau mungkin ada yang pakai minyak wangi harga 20 juta, ada? Paling saudara dengan saya sama. Kita beli yang murah-murah saja, yang harga 50.000 ke 100.000. Semprot, tas. Setelah itu keluar dari rumah jarak 10 meter, baunya hilang. Halo, yang ketawa dia mengerti. Ada yang bawa pakai minyak wangi yang mahal? Ada pasti. Ada yang saya kenal, dia kalau beli minyak wangi itu, wah, nggak bisa murah-murah, pasti yang mahal, saudara. Apalagi saya punya kakak yang sudah almarhum itu, saudara, kalau dia beli itu Charlie, wah Charlie itu yang asli, saudara. Dia di sana, saya sudah cium, oh dia punya bau khas dia. Iya, dan bisa tahan beberapa hari. Dan wangi ini, saudaraku, Maria persembahkan semua kepada Yesus. Apa yang wangi dari saudara? Apa yang bagus dari saudara? Apa yang hebat dari saudara? Berikan kepada Tuhan. Amin. Apapun yang kita bisa berikan buat Tuhan. Baik mungkin kita capek, mungkin kita masih sakit, tapi kita persembahkan itu semua untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa yang kita dapat itu semua dari Tuhan. Dan saudara lihat wanita khotbah beberapa minggu yang lalu, ketika wanita didapati dia berzina, dan para imam-imam ahli Taurat datang bawa di depan Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Mereka bawa supaya Yesus dan semua orang yang ada di sana rajam dia dengan batu, karena sudah ditulis oleh Taurat, ketika orang berzina harus dirajam dengan batu sampai mati. Sama nggak nasib perempuan ini dengan Simon? Sama nggak? Sama. Sebentar lagi wanita ini mati, dirajam oleh batu dan dia mati. Tetapi bersyukur, saudaraku, Yesus mengangkat kepala dan dia melihat tidak ada orang yang merajam wanita ini dengan batu. Yesus berkata, aku pun tidak melakukan itu. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Amin. Dua tipe manusia yang mungkin mirip dengan kehidupan saudara dan saya, Simon dan Maria ini, saudaraku. Bagaimana kita sudah divonis bahwa kita tidak mungkin hidup lagi. Mungkin kita sudah divonis bahwa kita tidak umur panjang lagi. Mungkin kita sudah divonis bahwa kita punya hidup tidak seperti ini baik-baik saja. Pasti akan mengalami hal yang tidak baik. Mungkin engkau telah divonis, engkau tidak akan dapat jodoh seumur hidup. Mungkin, kata mungkin, bilang sebelah kiri, mungkin. Mungkin engkau divonis bahwa penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Bayangkan wanita itu sudah harus dirajam mati, tinggal vonis mati. Si kusta tinggal waktunya dia mati. Tapi tangan Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, tangan Tuhan sedang merendah. Luar biasa. Jadi tangan Tuhan sedang merendah hidup saudara. Sekurang-kurang hidup saudara, setidak mampu hidup saudara, seminimal mungkin gaji saudara, sekurang-kurangnya kesehatan saudara, itu masih lebih baik daripada orang lain. Yang setuju katakan amin. Mungkin engkau berkata, aku kenapa hidup seperti ini? Engkau berkata, kenapa aku makan seperti ini? Mengapa kesehatanku seperti ini? Dan engkau lihat kepada Yesus. Tangan Tuhan tidak pernah tangan Tuhan sedang merendah hidup saudara dan saya.